Oke, welcome back. Sekarang kita akan ke bab selanjutnya, yaitu pengenalan N8N. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang udah kenal N8N, ada yang belum kenal sama N8N. Kita akan ngebahas pelan-pelan apa itu N8N. Oops, oke, let's go. Nah, jadi N8N ini adalah sebuah low-code automation platform ya. Ini sebuah back-end automation yang dibuat lebih visual, jadi gampang untuk ngebangun sebuah back-end. Fiturnya itu drag and drop. Mungkin ada sedikit coding ya, karena beda dengan Make.com, ini adalah low-code platform. Kalau misalnya Make.com itu juga low-code, tapi lebih ke no-code platform. No-code platform berarti benar-benar hampir nggak ada untuk coding-codingnya. Sedangkan kalau N8N mungkin ada sedikit, kalian bisa ngerti coding dikit lah, minimal JavaScript atau JSON code. Bikin backend dan integration mudah dengan modul dan dengan minimal code. Oke. Kenapa pakai N8N? Kalau misalnya teman-teman mungkin lebih familiar dengan N8N, automation dan workflow itu lebih mudah, dan integration secara sama software tuh luas banget, bisa 1000 software atau lebih, apalagi kalau misalnya kalian bisa bikin custom integration. Bisnis jalan tanpa perlu karyawan, tapi tetap butuh ada yang nge-monitoring sebenarnya. Cuman nggak sebanyak kalau misalnya kalian punya karyawan yang gede, jadi bisa lebih minimal secara cost. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang ngejual jasa, ini bisa ngasilin duit, either dengan dolar dan juga rupiah. Nah, kalau misalnya di bab sebelumnya kita udah kasih tahu ya, contoh ya, automations itu ada social media automations, ada user automations, ada content generation. Sebenarnya ini bukan di bidang gua, mungkin nanti ada orang-orang yang lebih jago untuk ngejelasin content generations, ada lead generations, ada personalisasi kebutuhan sistem bisnis. Kalau misalnya kita bandingin ya, jadi sebenarnya automation tools itu banyak banget yang sekarang udah modelnya tuh visual and drag and drop, jadi nggak perlu lagi yang kayak ngerti coding atau misalnya pakai Python language atau JavaScript dan berbagai macam hal lainnya. Itu ada Zapier, ada Make.com. Kalau misalkan sebelumnya ada, ya Make.com udah ada. Ada juga N8N. N8N terbagi dua, antara self-hosted dan juga yang cloud version. Kalau misalnya kita ngomongin secara harga ya, sebenarnya kalau kita bisa bilang self-hosted N8N itu yang paling murah, yaitu $699 per bulan. Nah, ini mungkin harganya agak sedikit berubah, nggak tahu, mungkin tergantung ya. Tapi bisa dibilang self-hosted itu paling murah. Ini harga $6.99 ini harga hostinger ya, yang gue pakai sekarang untuk self-hosted VPS. Kalau misalnya di provider lain mungkin harganya bisa berubah-ubah, tapi yang menurut gue yang paling gampang dan paling mudah untuk dioperasikan secara self-hosted itu ada di hostinger, terutama karena klien gue juga secara internasional. Harga tugas atau per tesnya bisa dibilang juga self-hosted bisa bilang lebih murah. Ini tergantung ya kalian seberapa gedenya, karena itu balik lagi ke kemampuan VPS yang kalian hosting. Bisa dilihat kalau Make.com itu ada di 2 sen, sedangkan kalau di N8N bisa 1 sen sekarang per tugasnya. Workflow flexibility kalau di Zapier ini sebenarnya automation yang paling tua ya, yang paling awal, cuman sekarang juga udah mulai ditinggalkan karena tidak begitu up to date dengan yang lain, terutama di Make.com dan juga di N8N. Ini pre-built, sulit dikustomisasi. Kalau Mac ada advanced logicnya di support coding untuk beginner. Di N8N ini open source, sangat fleksibel, butuh keahlian coding. Mungkin nggak harus yang advance banget, tapi minimal kalian harus bisa ngerti sedikit-sedikit ngerti coding. Di N8 juga sama, sangat fleksibel, butuh keahlian coding ya. Software integrations kalau di Zapier itu ada di 6.000, di Mac 2.000. Nah ini sorry salah, belum gue ganti, ada di 1.000. Tapi kalau misalnya di N8N, kalian itu wajib banget bisa bikin custom integration. Jadi custom integration ini bisa lebih ya, jadi dari 1.000 bisa sampai 10.000 selama kalian ngerti cara bikin custom integration. Kesulitan setup ya, kalau misalnya Zapier sama Mac itu beginner banget, jadi gampang untuk nge-setup. Sedangkan kalau untuk N8N agak sedikit sulit untuk nge-setupnya. Ini yang perlu teman-teman harus perhatiin ya. Jadi kalau misalnya kalian yang masih belum ngerti, saran gue bisa coba dulu belajar-belajar di Make.com. Tapi kalau bisa kalian tetap ingin belajar yang advance, bisa langsung ke N8N. Sama ya, kesulitan belajar juga sama. Ini juga ada advance, butuh waktu lebih lama untuk N8N. Mungkin kalau di Make.com kalian bisa belajar 1 bulan 2 bulan udah bisa, dan mungkin udah bisa
ngasilin duit di N8N mungkin butuh waktu 3-6 bulan baru benar-benar jago dan bisa. Nah, N8N merupakan AI automation platform yang terkenal untuk produksi automation backend, memiliki fitur advance yang sangat berguna dan dicari oleh pemilik bisnis dan pengembang software. Kalau cara daftar N8N ini ada di sini di cloud version, kalian bisa klik aja nih di linknya. Kalau misalnya ini ada di n8n.io, kalau di Self-Hoster ada hostingan N8N di sini. Gue ada promo code kalau misalnya kalian mau klik di link hostingan N8N ini, kalian bisa dapat sekitar 10-20% off kalau kalian subscribe 2 tahun ya untuk KVM 2. Terus juga ada self-hosted yang di Indonesia yang banyak yang murah-murah, mulai dari Goku. Gue lihat sekarang juga lumayan banyak banget yang ngasih self-hosted yang murah, tapi secara kemampuan mungkin sangat low sekali ya, karena harganya murah ya pasti ada drawback-nya. Nah, kalian bisa klik aja. Dan kalau misalnya kita lihat dashboard overview-nya kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan tunjukin lagi dashboard overview yang baru. Ini yang versi sebelumnya gue baru update overview yang sekarang. Nah, coba gue buka ya. Kasih waktu gue semenit. Oke, ini tampilan yang lama ya. Tampilan yang lama ada yang seperti ini. Kalau misalnya kalian mulai dari versi lama, sebenarnya masih running juga. Dan nggak ada yang masalah kalau misalnya kalian gunain yang lama ataupun yang baru. Di atas ada overview. Ada production executions, ada failed product executions, failure rate-nya seperti apa. Ini di versi self-hosted ya. Ada create workflow di sini, kalian bisa lihat, bisa create credential atau data table. Di sini ada beberapa credentials, ada executions, ada variables, dan ada data tables. Nah, kalau misalnya yang di baru, dia tampilnya seperti ini. Kan ini yang punya agensi gua. Karena sekarang kebanyakan gue ngerjainnya itu di N8N client ya. N8N client gue banyak banget linknya. Jadi sekarang kurang begitu aktif yang di personal gue. Tapi mungkin nanti ada beberapa yang mau gue ini. Overview ada di bagian atas ini. Kurang lebih sama. Ada credential, execution, variable, dan data tables. Kita akan lanjutin di sini ya. Di yang baru ya. Biar teman-teman bisa lihat. Di personal di sini juga banyak. Kalian bisa create folder. Kalau misalnya kalian mau bikin yang seperti ini, jadi di dalam folder ada beberapa workflow automations. Ini membuat lebih gampang untuk managingnya. Di sini ada chatting. Kalau di sini kalian perlu connect select model. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin automations dan dibantu dengan vibe coding dengan AI, kalian bisa tinggal connectin aja kredensial kalian ke model-model yang ada, either OpenAI, Anthropic, Google, atau berbagai macam hal lainnya. Terus di sini juga ada workflow agent. Di sini gue belum ada ya workflow agentnya, tapi kalian teman-teman bisa buat juga workflow agent. Untuk di crash course ini kita belum ada ngebahas tentang chat agent yang di sini ataupun workflow agent yang di sini. Jadi kita hanya fokus gimana cara nge-building workflow automations terlebih dahulu. Nanti mungkin di selanjutnya gue akan ngebahas gimana cara bikin personal agent dan workflow agents. Oke, kita akan balik lagi ke dashboard. Mungkin di sini ada templates. Kalau misalnya kalian mau cari templates dari komunitas, itu juga ada di bagian sini. Banyak banget template-template. Sedikit precautions, ketika kalian gunain template, biasanya belum tentu bisa kalian gunain. Jadi template itu harus kalian customize lagi. Jadi banyak banget yang nge-share. Kalau misalnya mau dapetin template, bisa ambil di bawah sini. Kalau misalnya mau gunain template, ambil di bawah sini. Belum tentu itu working ya guys ya. Jadi mau bagaimanapun kalian tetap harus nge-build sendiri. Mungkin cuman ya template cuma ngasih tahu kalian direction, habis itu kalian harus customize lagi. Ada insights. Ini karena gua ada di self-hosted, ini nggak akan ada. Tapi kalau misalnya di cloud versions, dia ada insights tentang automation sekalian. Di sini ada ya health lah, kalau misalnya kalian mau cari documentation, forum, ada kursus, ada report bug atau buat N8N. Terus juga ada settings di sini. Kalau misalnya kalian butuh mungkin di sini kayak mau nge-add orang, kalian bisa ke users, tuh ada invite di sini. Nanti juga ada project roles-nya, ada N8N API, ada external secrets, ada environment. Di sini jujur kalian belum begitu butuh tahu ya semuanya, karena menurut gue juga jarang pakai ini. Paling kalau misalnya yang paling kalian sering pakai itu bakal invite, kalau misalnya kalian mau invite user. Cuman kalau misalnya kalian invite user ke dalam sini, biasanya mereka itu akan ke personal project sendiri ya, jadi nggak akan kegabung dengan
N8N kalian. Tapi kalian sebagai admin bisa ngelihat mereka pakai workflow apa aja. Oke, ini sekedar dashboard ya untuk di sini. Kita akan lanjut lagi ke bab selanjutnya untuk ngebikin workflow-nya dan juga ngejelasin beberapa notes-notes atau modul-modul di dalam N8N. Buat teman-teman yang kalau misalnya pengen ikut komunitas, bisa klik link di bawah ya, kita ada weekly sharing. Dan kalau misalnya teman-teman yang pengen beli digital produknya, silakan, itu ada klik link juga di bawah. Itu lengkap dari awal sampai akhir. Oke, I'll see you in the next video. Bye.